Selamat malam semuanya, saya Ellen May, saya founder M-Trade yang ada di Tok M-Trade terutama. Mungkin banyak yang belum kenal saya yang live dari Senin sampai Jumat jam 8 malam. Jumatnya kadang off kalau saya lagi keluar kota atau lagi ada event keesokan harinya untuk persiapan gitu ya. Oke, jadi pengumumannya selalu saya taruh di Igoi Story saya. Oke ya, halo Pak Yuhadi Nawawi dan semuanya, kita mau mulai live malam hari ini. Sudah siap kan ya? Yang ada di YT kok nggak ada ini ya, nggak ada komen ya? Mirip banget. Oke. Ellen. Saya matikan komennya yang ada di Igoi. Silahkan ngirim questions di kanan bawah. Tapi most likely aku udah mulai ngerti apa yang kalian tanyain hari ini ya. Jadi ini kira-kira banyak teman-teman yang beranggapan atau berharap bahwa IHSG hari ini naik, besok akan terus naik. Oke, kita akan mulai live malam hari ini. Saya akan start dari IHSG dulu dan saya akan bahas bagaimana dinamika market belakangan ini. Saya akan ulang sedikit yang kemarin-kemarin gimana supaya teman-teman nggak bingung yang masih pemula dan baru menyimak. Jadi saya usahakan dalam setiap live bisa diikuti teman-teman yang udah lama di market maupun tetap asik ya, maupun buat yang pemula. Nah, hari ini tadi IHSG tiba-tiba meroket ya, meroket sekitaran 4,79%, tapi yang lucu di sini warnanya merah, artinya turun, berarti dia turun dibandingkan dengan openingnya. Yang ada di Tok yang ada di YT seperti biasa saya share chart ada di Igoi, saya Ellen May _official. Oke ya, jadi penguatan hari ini sekitaran 4,79%, itu sangat luar biasa sekali, dimana ini terjadi gap up. Meskipun terjadi gap up, sebenarnya tren besar IHSG ini bisa dibilang trennya masih turun. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan pasar saham Amerika? Ya, pasar saham Amerika sendiri ini tadi malam sempat menguat luar biasa. Tesla kalau nggak salah naik 22%, dan ada satu emiten punyanya DT punya ini Pak Pres DT itu tadi, DT ya, si donat tadi itu naik ya, namanya DJT gitu ya. Nah, jadi itu naik luar biasa sekitar 21%. Oke, terus kemudian kita mau simak dulu saham Indonesia sebentar sebelum saya update apa yang terjadi secara global. Kurang turun dikit ya gambarnya ya. Bentar ya, aku rapiin gambarnya biar dia bisa masuk ke frame lebih jelas. Ya, hari ini 10 April yang ngedorong saham naik tinggi itu ada saham BBRI, BBNI, BMRI, dan kawan-kawan. Tapi hari ini tadi saham BBRI ditutup merah sore harinya, bentuknya kayak gini. Artinya yang ngeborong di pagi hari, terus kemudian banyak sekali yang profit taking. Mungkin yang kemarin sempat beli, 2 hari yang lalu sempat beli di level rendah, level murah bawah, nyerok ya. Ini profit taking. Nah, kalau aku perhatikan, M-traders kita banyak sekali yang melakukan itu. Jadi mereka ada investasi jangka panjang, mereka ada trading juga dengan menggunakan ilmu dari M-Trade Academy. Mereka ada trading di sini ya untuk profit taking jangka pendek. Nah, kemudian saya mau ingatkan teman-teman bahwa BRI ini akan ada Camdate. Camdate itu hari ini hari penghitungan dividen dan besok ex-date. Ex-date itu hari setelah penghitungan dividen. Dividen yieldnya dibandingkan dengan harga hari ini tuh sekitaran 5%, atau imbal hasil dari dividen dibanding harga sahamnya itu sekitar 5%. Besok kemungkinan dia bisa turun sekitar 5-7%. Jadi BRI besok bisa turun sampai harga 3570. Ini yang perlu dipahami oleh teman-teman yang baru berinvestasi untuk mendapatkan dividen. Pertanyaannya adalah apakah sebaiknya besok jual atau hold saja? Sekali lagi saya ingatkan, kalau memang tujuannya untuk mendapatkan dividen, berarti tujuannya adalah long term investing, bukan untuk trading cepat. Karena kalau kamu trading cepat, kamu dapat dividennya, terus kamu besok jual, harga sahamnya jatuh, itu rugi banget. Jadi kalau untuk yang trader harusnya profit takingnya hari ini tadi udah benar, nggak dapat dividen gimana? Ya udah, ya keuntungannya trader memang kenaikan harga saham itu sendiri. Berbeda dengan investor, di mana tujuan investor berinvestasi jangka panjang memang tujuannya mau dapat dividen dan juga pastinya kenaikan harga, tapi kenaikan harga dalam jangka panjang ya. Oke, nah kemudian kita akan lihat di sini
Selain BRI ya, ada yang bagi dividen lagi besok ada Bank Mandiri. Saya mau ingatkan dulu karena ini penting ya teman-teman. Ada Bank Mandiri. Bank Mandiri ini dia akan bagi dividen juga, dan besok ada penghitungan dividen ya. Jadi dividennya Bank Mandiri ini kalau dihitung dari harga sekarang ini sekitaran 9% ya. Aku coba cek dulu ya. Dividen per share-nya kalau BRI 208, Bank Mandiri dividen per lembar sahamnya 466, sehingga kalau dihitung dari harga tadi 5.050 dan 5.025 itu dapat sekitar berapa? 9,9%-an ya. Jadi teman-teman ini yang teman-teman yang investasi jangka panjang akan dapat dividennya. Disclosure tadi aku ada ngambil sedikit juga di BMRI ini. Tujuannya memang untuk dapat dividen. Nah, jadi pertanyaannya kalau saya beli BMRI tadi, besok saya hold come date hari Senin pasti BMRI turun. Nah, BMRI bisa turun sampai harga berapa? Loh, nggak takut Miss gitu? Enggak, because I know what to expect ya. Saya tahu apa yang saya harapkan dari saham ini ya. Sebentar, saya bersihkan dulu coretannya. Bisa lihat di Igoy live saya ya. Ini turun sekitaran 10%. Kalau 10%-an itu berarti dia bisa turun sampai ke 4.500. Amunisinya nggak saya habisin ya. Jadi supaya kalau bisa misalkan turun nanti saya bisa beli lagi. Prinsipnya untuk long term investing saya akan nyicil beli sedikit demi sedikit terus menerus. Seperti itu ya. Nah, jadi low-nya ada di hari Senin, kemungkinan turun bisa sampai ke angka 80 atau 500-an, kurang lebih seperti itu. Bahkan kemungkinan bisa sampai ke 4350-an ya, kurang lebih lah ya. Dan itu sangat wajar sekali, nggak usah dipusingin, nggak usah disetresin ya. Oke, terus kemudian saya akan lanjutkan sedikit dengan dividen BBNI. Buat yang masih kepengen dapat dividen tapi belum ada duitnya, barangkali si DT berulah lagi, bikin pengumuman yang aneh-aneh lagi ya, si Donat ya. Nah, jadi barangkali dikasih diskon lagi nih ya, tiba-tiba dikasih diskon lagi. Nah, jadi Anda bisa dapat lebih murah, maka yieldnya bisa jadi lebih bagus. Imbal hasil dari dividen dibanding dengan harga saham bisa lebih bagus. Per harga hari ini tadi sekitaran 9 ya, adalah sekitar 8 atau 9%-an ya. Mungkin kalian bisa bantu hitung 374 dibanding dengan 4260 ya. Jadi kalau kita coba itu 374, karena aku pakai angka kemarin ini, 374 dibagi berapa tadi? 3620. Serius nih, salah 374 dibagi harga hari ini 4260. Salah mabuk ya. 374 dibagi 4260, harganya segitu, 8,7%. Udah lumayan gede lah ya. Bunga deposito berapa sih? Aku ngecek ke sana kemari, ternyata bunga deposito tuh ada yang gede loh. Tidak perlu saya sebutkan benderanya di mana. Ada yang ngasih deposito 7%, ada yang ngasih bunga deposito 7,5%. Ya, itu bukan bank digital. Kalau bank digital ada yang sampai 8%, bahkan ada yang sampai 10%. Saya nggak sebutin di mana. Nah, tapi kalau kata Pak Yahya, bank berani kasih bunga gede itu artinya dia BU, butuh uang. Oke? Jadi kalau BCA mungkin bunganya nggak gede karena dia likuiditasnya sangat besar sekali. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi BBNI ini dia akan bagi dividen, dia tanggal 15 April. Come date-nya 14 April ya. Jadi terakhir pembelian untuk bisa mendapatkan dividen itu pada tanggal 14 April dan payment date-nya tanggal 25 April. Sehingga kesimpulannya pada 15 April BNI ini bisa turun 10%-an dari harga terakhirnya dia. Yang kita nggak tahu harga terakhirnya dia di 14 April tuh berapa ya kan. Nah, jadi itu wajarnya. Kemudian ITMG ini dia hari ini juga ikutan naik ya. Nah, kalau saya sih berharap dia turun nih supaya dapat diskon ya. Kita berharap terus supaya dapat diskon. ITMG ini dividen per share-nya 2.245 per lembar saham dengan come date-nya pada 17 April, sehingga dividen yield-nya kalau kita hitung pakai harga sekarang ya 222
per berapa nih? 23.275. Nah, kalau pakai harga hari ini tadi masih 9,6%-an. Kalau kemarin 9,9%-an. Ya, jadi masih lumayan tinggi, oke? Oke, terus market gimana? Besok merah atau hijau? Nanti saya akan bahas ya teman-teman semuanya. Yang jelas ada sentimen yang menarik dari Amerika yang membuat harga minyak juga membaik ya. Jadi saya bahas dulu soal perkembangan perang tarif ya. Jadi bicara soal perang tarif ini dimulai dengan tarif resiprokal. Kita pas lagi liburan, si DT merusak liburan orang Indonesia. Liburan paling panjang, liburan yang paling menyenangkan karena marketnya juga tutup ya, bisa fokus liburannya itu. Saya pikir begitu. Ternyata dirusak sama DT ya kan, nah, sama si Donat itu. Terus kemudian pada saat itu pada saat itu si Donat ngasih tarif 34% buat China, 32% buat Indonesia, cukup untuk bikin kita semua kaget ketika teman-teman di pemerintahan mungkin lagi sibuk halal bihalal gitu ya. Nah, terus singkat cerita, per tadi malam ya setelah bikin kalang kabut sana sini, dan pengusaha pasti juga udah bingung sih, UMKM pengusaha mereka yang lagi ekspor itu pasti mereka juga udah bingung menyesuaikan strateginya. Udah bingung-bingung diturunin jadi 10%, ya bersyukur sih turunin 10%, tapi kan bikin deg-degan juga banyak orang, tidak hanya di market tapi sebenarnya di sektor real. Nah, kemudian China membalas 34, dibalas 34, dinaikin tambahin 50 jadi 84, tambahin lagi 50, terus kemudian ditambah 50 jadi 84 di China terhadap Amerika, tapi di Amerika terhadap China tuh jadi 104 karena sebelumnya Amerika udah mungut tarif 20% dari China. Terus kemudian nggak terima, dibalas terus, si DT nambahin lagi jadi 125%. Ya, itu baru aja tadi malam, dan negara lain diturunin 10%, termasuk Indonesia. Dikasih napas 3 bulan doang. Ini kan dia sangat jago gertak sekali ya. Buat yang mau nurut sama dia, buat yang bargaining powernya kalah ya, itu dia akan kasih keringanan. Termasuk Indonesia, bargaining powernya kalah, dan memang seharusnya begitu. Indonesia nggak boleh kayak China gitu ya. Jadi Vietnam, Kamboja itu semuanya memilih untuk ya udahlah kita ngalah aja dengan cara nggak membalas, kira-kira seperti itu. Itu udah benar sebenarnya. Nah, dan hal itu membuat banyak harga komoditas dan termasuk harga saham itu juga sangat volatile, berfluktuasi. Kita refresh feedback, kita refresh ke belakang sedikit ya. Jadi pasar saham sempat turun signifikan. Tidak hanya itu, emas juga sempat turun signifikan. Kenapa? Karena banyak orang yang butuh duit untuk supaya sahamnya tuh nggak kena for sale, karena belinya pakai utang di Amerika ya. Jadi mereka jual emasnya supaya dapat cash. Tapi sekarang sudah naik lagi karena saham juga udah naik. Nah, harga minyak itu juga turun tajam. US oil dan UK oil, jadi WTI crude oil dan Brent oil juga turun tajam. Jadi semuanya bergejolak. Harga minyak turun tajam karena khawatir permintaan dari China melemahkan. China menggunakan minyak banyak sekali untuk industrinya ya. Jadi khawatir kalau ekonomi mereka melambat, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya sih sebenarnya saya mau menyimpulkan satu hal yang sangat penting sekali. Trump ini bahkan dia juga menuai kritik karena kebijakan dia tuh berubah-ubah, dan itu sangat mempersulit, membuat pengusaha itu kesulitan gitu loh. Rakyatnya sendiri dan juga negara lain gitu ya. Kebijakannya sangat berubah-ubah, cepat sekali berubah-ubah, sehingga kita nggak bisa nih ngomong prediksi besok market hijau atau merah. Saya belajar. Karena kemarin saya menggunakan asumsi kebijakan yang kemarin ya, marketnya harusnya merah, tapi kemudian Donald Trump tiba-tiba nurunin, marketnya hijau. Nah, terus ada yang menarik sebenarnya dari perang tarif Donald Trump ini ya. Jadi perang tarif Donald Trump ini membuat Donald Trump jadi dicurigai sebenarnya melakukan insider trading, alias dianggap dia menggoreng saham ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kesebut lagi
ya. Kenapa sih DT ini disebut ya dia menggoreng saham? Jadi ada satu kejadian yang di US sana tuh sebenarnya pinter dan mereka berani ya mengkritik presidennya, bahkan memeriksa presidennya. Sekarang dia lagi diperiksa terkait dengan insider info gitu ya. Nah, dengan insider trading. Nah, jadi ceritanya 3 April ya, 3 April 2025. Indeks S&P 500 itu turun tajam sekitar 4,85%. Dipicu dari ancaman tarif baru dari Presiden DT itu terhadap China gitu loh. Nah, pada hari yang sama, data dari Chicago Mercantile Exchange itu mengungkapkan beberapa aktivitas keuangan signifikan yang melibatkan keluarga DT gitu loh. Yang pertama, dana keluarga DT itu memegang put option Nasdaq senilai 38 miliar US dollar. Nah, keluarganya DT ini melakukan investasi besar put option pada indeks Nasdaq yang nilainya mencapai 38 miliar, di mana put option itu adalah instrumen keuangan yang ngasih keuntungan jika nilai aset dasar ya, jika nilai aset dasarnya turun. Cek suara di Igoy berubah, mati nggak suara di Igoy? Di Igoy suaranya mati nggak ya? Tadi ada telepon masuk suaranya, suaranya mati nggak ya? Yang di Igoy atau aman? Igoyku, halo halo, komen, saya butuh komen. Cek 1 2 3 1 2 3. Suara aman nggak ya? Aman. Oke, thank you yang jawab di TokTok karena di Igoy masih banyak notifikasi following. Karena ada telepon masuk tadi. Oke ya. Balik lagi ya. Jadi yang pertama, dana keluarga DT itu membuat satu put option senilai 38 miliar US dollar. Nah, put option ini adalah instrumen keuangan yang ngasih cuan kalau nilai aset dasarnya itu turun. Ini menunjukkan bahwa mereka itu ngerti, anticipate penurunan signifikan pada indeks Nasdaq dan mempersiapkan diri untuk mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut. Terus yang kedua, Affinity Fund milik Jared Kushner itu mantunya ya. Jadi mantunya si DT itu melakukan short selling pada saham Apple dan Tesla senilai dan mendapatkan keuntungan senilai 5,7 US dollar. Nah, short selling ini kalau kalian tahu, ini adalah strategi di mana investor itu kan pinjam saham buat dijual ya, jadi open di atas, close di bawah. Intinya cuan kalau sahamnya turun ya, dengan harapan beli kembali di bawah dengan harga yang lebih rendah sehingga mendapatkan keuntungan dari selisih harga ketika dia turun. Dalam kasus ini Affinity Fund itu untung 5,7 miliar US dollar dari penurunan harga saham Apple dan Tesla. Selain itu, pada 28 Maret 2025, Affinity Partners itu melaporkan peningkatan aset yang dikelola sebesar 60%, jadi 4,8 miliar US dollar setelah menerima suntikan dana dari investor Timur Tengah, termasuk dana kekayaan negara Qatar. Nah, poin yang ketiga, keuntungan dari short selling ini dialirkan melalui Special Purpose Vehicle atau SPV yang berbasis di British Virgin Islands atau BVI, sebuah jurisdiksi yang dikenal dengan kebijakan pajaknya yang menguntungkan dan juga tingkat kerahasiaan yang tinggi. Jadi dana tersebut kemudian ditransfer ke bursa emas digital di Dubai. Langkah ini kemudian dilakukan untuk memanfaatkan struktur pajak yang lebih menguntungkan. Jadi ada tax planningnya dia seperti itu untuk meningkatkan kerahasiaan dan perlindungan asetnya. Jadi kesimpulannya keluarganya DT ini melalui berbagai entitas nampaknya sudah mengantisipasi penurunan pasar dan mengambil langkah-langkah strategis untuk memanfaatkan situasi tersebut. Mereka tuh nggak cuman meraih keuntungan dari penurunan pasar juga, tapi juga menggunakan struktur keuangan, ngerti banget struktur keuangan internasional untuk mengelola dan mengalihkan aset mereka tuh secara efisien. Nah, terus kemudian selain itu ada beberapa data lain kenapa ya dicurigai melakukan insider trading, karena ada pengumuman Trump yang bikin pasar saham langsung melonjak 9% beberapa menit setelah pasar buka. Si DT ya, DT ini ngepost di Truth Social, satu sosial media namanya Truth Social. Dia ngepost gini, "This is a great time." Kalau ngomong ini ya, "This is a great time to buy." Ya kan? Disertai dengan hashtag ticker saham medianya sendiri DJT ya, dimana
ini perusahaan medianya punyanya si DT tadi gitu ya. Nah, portfolionya DT itu ada di Trump Media and Technology Group, DJT, 114,75 juta saham, nilainya 2,4 miliar US dollar, 65% dari perusahaan pemilik Truth Social. Kemudian Apple dia ada banyak 500.000 US dollar, Microsoft 500.000 US dollar, Nvidia 500.000 US dollar. Saham paling cuan di portfolio DT tadi malam naik luar biasa kencang. Amazon 250.000 US dollar, Alphabet, Google 250.000 US dollar, Berkshire Hathaway atau BRKB 100.000 US dollar, yang naik sebenarnya cuma 5% kalau BRK. Kemudian Broadcom, Avgo 100.000 US dollar. Dan proses selanjutnya lagi diinvestigasi secara formal sebelum baru dimulai ya. Intinya kayak gitu. Jadi aku mau kasih tahu buat kalian, wah ini kalau kayak gini nih berarti bisa jadi nih si DT ini adalah bandar terbesar, market maker terbesar, bisa bikin harga berubah gitu. Solusinya gimana? Solusinya sebenarnya gampang teman-teman. Mau si DT, mau si siapa yang bikin saham bergejolak, entah dengan sengaja memanfaatkan itu untuk keuntungannya atau tidak, saya tidak tahu motivasinya, apakah benar-benar ingin bikin Amerika great again, make America great again, MAGA, atau sebenarnya untuk keuntungan pribadinya. Kalau memang benar-benar untuk keuntungan pribadinya itu memang kurang asem ya, jadi kurang asem banget kalau memang dia untuk keuntungan pribadinya, yang dimana ini menyangkut hajat hidup orang banyak seluruh dunia gitu kan ya. Jadi masyarakatnya dia sendiri kan sebenarnya mengalami kerepotan ya kalau sampai harga barangnya tuh naik gitu kan. Nah saya nggak tahu motifnya tuh apa, tapi kurang asem bener kan, beraninya dia ngomong it's time to buy gitu loh ya, it's great time to buy. Intinya keluarganya juga pintar atau pintar ngakalin ya, dia bisa nge-short kayak gitu. Aku cuma mau kasih tahu buat teman-teman semuanya, berarti kalau saham turun kamu jangan takut. Intinya cuma itu. Yang bikin kamu takut adalah kamu pakai uang dingin. Yang bikin kamu takut adalah belinya kebanyakan. Ya jadi kalau saham turun, itu waktunya beli. Kalau lagi naik, biarin aja dulu. Sekarang cara mainnya kayak gitu. Kalau pas lagi Trump memimpin, kesebut lagi. Nah ya, cara mainnya kayak gitu. Hari ini ada gap up, biarin. Tunggu dia aneh-aneh lagi, turun lagi, pakai buat beli. Ya, buat long term investing ataupun buat trading, disclaimer, buat trading resikonya jauh lebih tinggi. Dan tradingnya kalau di luar 4 big banks sangat berbahaya sekali. Mainannya jadi gampang. 4 big banks itu jadi volatile sekarang. Kamu mau trading, gak usah banyak-banyak pilihannya yang masih pemula. Meskipun kalau misalkan udah ahli tradingnya, kayak di M-Trade, kemarin ada trading HRTA, hari ini profit taking ada 2 digit 10-12% kalau tidak salah. Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan disikapi si DT ini bikin repot kita, ya memang bikin repot sih, harus mantau market terus. Tapi kalau disikapi DT ini bawa rezeki buat kita, ya bisa juga sih bawa rezeki gitu loh. Kenapa? Karena dengan adanya kondisi seperti ini sebenarnya ya, jadi kita malah dapat diskon. Itu yang pertama. Oke. Sebentar ya, aku mau baca berita dulu. Balik lagi ke live. Ya, baru aja fresh from the oven, ada berita tentang DT membuat gebrakan baru. Apa? Donald Trump mengklaim historic tax cut nears finalization. Ini sebenarnya bisa diprediksi. Kenapa? Pak Yusuf Kalla pernah ngomong, pintar Pak Yusuf Kalla itu di YT-nya ya, di M-Trade pas liburan kemarin saya juga sempat bikin zoom dadakan. Kalau kalian ingat hari apa ya, pokoknya sore-sore aku bikin zoom dadakan hari Sabtu lah, biar liburannya kalian tenang kan, waktu itu banyak yang panik ya. Aku ada bahas waktu itu bahwa dengan adanya perang tarif kayak gini, harga barang jadi mahal ya, itu kan sebenarnya yang nanggung rakyat Amerika. Susah toh rakyat Amerika toh, jadinya gimana, mau bayar gimana? Biasanya pajaknya akan dipotong. Wah, ini DT bilang
bakalan memotong pajak ya yang terbesar, largest tax cut in US history, near finalization, untuk meringankan beban perusahaan-perusahaan juga, untuk meringankan beban masyarakatnya di sana, gitu loh ya. Jadi kita tunggu aja pengumuman selengkapnya. Nah, itu sentimen positif atau sentimen negatif? Itu sentimen positif ya. Jadi itu sentimen positif. Kesimpulannya, pertanyaannya apakah besok market akan hijau? Ya nggak tahu, nanti malam dia ngomong apa lagi. Intinya nggak usah mikirin market hijau atau market merah. Sebenarnya market merah pun bisa jadi peluang juga. Oke, terus kemudian saya mau kabarin tentang inflasi China. Inflasi China yang tadinya itu minus atau deflasi ya, yang tadinya dari minus 0,7 year on year itu jadi minus 0,1 ya. Artinya itu deflasinya sudah mulai membaik. Tadinya deflasi perlambatan ekonomi banget minus 0,7, sekarang sudah mulai membaik minus 0,1, jadi ekonomi di China mulai membaik. Sedangkan inflasi Amerika juga baru aja muncul beritanya. Ini inflasi Amerika secara tahunan turun 2,8 jadi 2,4%. Di mana perkiraannya 2,6%. Berarti ini lebih bagus daripada perkiraan. Di bawah 2,6%, karena sekarang yang diinginkan baru turun. Tidak selalu diinginkan turun, kadang-kadang diinginkan naik. Saat ini baru diinginkan turun oleh investor saham ya, terutama. Terus kemudian core inflation Amerika ini turun dari 3,1 jadi 2,8%, di mana perkiraannya konsensusnya 3%. Berarti ini lebih bagus daripada konsensus analis juga. Terus kemudian inflasi MOM-nya secara bulanannya ini juga turun dari 0,2 jadi deflasi minus 0,1, di mana konsensusnya 0,1 ya. Jadi di bawah perkiraan semua. Core inflation secara bulanan turun dari 0,2 jadi 0,1%, khusus perkiraannya 0,3, diperkirakan malah naik. Jadi inflasi Amerika melandai ini sebenarnya menjadi satu pertanda baik buat The Fed atau Jerome Powell untuk ngegas perekonomian dengan cara menurunkan suku bunga. Cuman Jerome Powell kan juga jadi mau nurunin suku bunga jadi canggung karena perang tarif, terutama barang-barang China. Nah, kalau kalian ngelihat YT saya, ada dijelasin di YT saya, materinya beda dengan yang saya ngomong saat ini. Jadi subscribe YT saya dan YT saya ditonton, nanti videonya ditonton. Itu ada beberapa barang yang tidak tergantikan ya. Jadi mesti impor dari China. Kira-kira seperti itu, dan inflasinya bakal meningkat banget. Oke. Terus Indonesia gimana? Indonesia ngirim proposal negosiasi tarif Amerika. Itu dia ngirim intinya sih ada satu tindakan lah dari Indonesia. Cuman kalau sekarang udah dipotong jadi 10%, jadi itu nggak jadi terlalu urgent lagi sebenarnya. Terus kenapa Indonesia ini, alasan Indonesia relatif aman di tengah perang dagang, sebenarnya ekspor Indonesia ke Amerika tuh cuma 2,2% aja. Ini pernah saya bahas di YT saya. Thank you giftnya Cifran. Terus kemudian fundamental Indonesia tuh juga lebih kuat dibandingkan perang dagang di 2018. Tapi kali ini kekhawatiran utamanya adalah resiko melambatnya pertumbuhan ekonomi. China juga dikhawatirkan akan ada perlambatan pertumbuhan ekonomi di tengah kurangnya katalis pertumbuhan pada kuartal 2 2025 dan seterusnya. Ya, jadi sektor retail dan konsumen dinilai tahan banting karena beberapa alasan. Ada daya tahan terhadap melemahnya rupiah dan kinerja historis yang konsisten. By the way, teman-teman semuanya nggak usah takut dengan kondisi Indonesia yang dianggap seperti 1998 ya. Kondisinya berbeda kok ya. Jadi saya lagi mau bikinin satu konten, tapi intinya yang saya mau sampaikan adalah cadangan devisa 98 dan saat ini beda. Cadangan devisa saat ini 154,5 miliar, sedangkan di 98 itu cuma 14,44 miliar, anjlok akibat krisis. Inflasinya di 98 77%, gila banget. Di Indonesia saat ini cuma sekitaran 1%-an aja di Maret kemarin. Pertumbuhan ekonomi waktu itu di
98 minus 13%, sekarang pertumbuhan ekonominya 5% di Indonesia, stabilitas perbankan, CAR and NPL-nya, CAR di bawah 4%, NPL sekitar 48,6% waktu itu di 98, tapi sekarang ini capital adequacy ratio ya, jadi permodalan perbankan itu jauh banget, itu 27 gitu ya, 27%, jauh banget gitu. Terus NPL-nya juga cuman kredit macetnya 2,18% dibandingkan dengan 98 waktu itu kredit macetnya sampai 48 gitu ya. Terus utang luar negeri dan secara total dan komposisi 98 memang lebih sedikit, 138 miliar, tapi itu utang luar negerinya jangka pendek semua. Sedangkan di 2025 ini utang luar negerinya 427,5 miliar US dollar, tapi sekitar 85% adalah utang jangka panjang. Jadi struktur utangnya memang lebih sehat dan mayoritas tenor jangka panjang. Ya, jadi teman-teman jangan terlalu khawatir dengan perang tarif, di mana perang tarif ini memang akan menimbulkan dinamika di pasar saham volatile, gampang naik gampang turun, dan baru saja pasar saham Amerika dibuka. Ini saham-saham di Amerika turun lagi, turunnya lumayan dalam lagi. Ini Meta minus 3%, Nvidia juga turun lagi. Padahal kemarin udah naik lumayan kencang. Jadi naik turunnya luar biasa. Dan itu juga saya alami dulu pas Donald Trump menjabat jadi presiden pertama kali. Nah, teman-teman mungkin bertanya, terus kalau kondisi fundamental negara secara makro itu lebih bagus daripada tahun 98, apakah pasar saham juga aman-aman saja? Pasar saham beda dengan kondisi perekonomian secara nyata ya, jadi secara real. Kalau secara pasar saham itu sebenarnya itu sifatnya proyektif banget, tapi kalau secara real itu sifatnya ya benar-benar real, secara perekonomian secara real gitu. Nah, kita perhatikan aja Antam, pertumbuhan labanya kan luar biasa. Kemarin saya udah bahas ya, mau saya bahas lagi. Antam, aku bukan lagi bom-bom sama Antam ya, disclaimer ya, karena kalau dibahas terus nanti pada dikira ngebom-bom. Secara kuartalan laba bersih naik 122,5%, laba bersih Antam tahunan 18,5% naiknya. Dan itu sangat bagus sekali, harga emas juga masih naik terus kemudian HRTA juga akan bagus, laporan keuangannya, terus timah ya, simpelnya bersih-bersih dari korupsi, laba bersih tahunan naik 363,6%, tadinya dari rugi jadi cuan banyak, ya kan? Tapi harga saham kok gak naik-naik? Fundamental dan teknikal, jangka panjang dan jangka pendek itu kadang berbeda. Nah, terus kemudian kalau kita perhatikan ada emiten yang secara laba itu juga naik lumayan tinggi. Ada saham sebentar ya, let me check ya. Kalau nggak salah tadi MBMA itu juga naiknya lumayan tinggi labanya. Tapi kenyataannya di Indonesia ini nggak selalu ya. Jadi jangka pendek harga saham mengikuti laba. Kadang-kadang pengaruh dari global, pengaruh secara makro, secara garis besar itu juga sangat berpengaruh. Oke, sekarang kita mau lihat beberapa saham yang bergerak aktif, tapi aku mau bahas defisit APBN deh, biar nggak yang bagus-bagus doang, sebentar ya. Jadi Kemenkeu melaporkan defisit APBN selama 3 bulan 2025 itu mencapai 104,2 triliun, itu 0,43% dari PDB ya. Jadi dibandingkan dengan tahun 2024 itu masih surplus, waktu itu masih surplus 0,04 terhadap PDB. Sekarang hari ini defisit. Jadi itu sebenarnya angka yang nggak bagus buat Indonesia. Tapi sebenarnya kalau ditanya masih aman atau enggak, sebenarnya ya untuk saat ini ya, ini masih oke lah, belum sampai yang kondisi sampai gimana-gimana, asalkan ya pemerintah ngaturnya benar, jangan sampai salah atur gitu ya. Terus kemudian kita mau lihat peluang pasar saham Indonesia, ya ada kondisi makro Indonesia yang mendukung rally saham. Jadi ekonomi RI saat ini didukung dengan harga minyak yang murah, itu inflasinya rendah, daya beli bisa naik. Terus kemudian harga CPO dan batubara tetap kuat. Oke, aku mau ingetin lagi kebijakan Trump ini ada yang menguntungkan Indonesia sebagai negara penghasil batubara, salah satu penghasil batubara terbesar. Kemarin aku udah bahas tentang kebijakan Donald Trump. Jadi batubara kita akan perhatikan dalam jangka menengah hingga beberapa bulan ke depan. Terus kemudian setelah rupiah menguat itu pasar bisa mengantisipasi pemotongan suku bunga BI di kuartal 3 2025, tapi kuartal 3 masih bulan Juli ya. Jadi kita masih menunggu ya. Ada kabar bagus juga, big investor borong saham big banks. Contohnya dari Vanguard beli saham BRI lumayan banyak, Brown Advisory juga beli BRI banyak, Vanguard juga beli BCA, BlackRock beli BCA, JP Morgan beli BCA, BMRI itu dibeli BlackRock, terus kemudian GQG
Partners, kemudian JP Morgan itu juga beli BMRI ya. Oke, terus update saham MBMA laba bersih, ya itu tadi yang saya udah bahas ya. MBMA laba bersih naik 228,7% secara tahunan, kuartalan naik 323,8% ya. Jadi produksinya makin ngebut, makin bagus, beban keuangannya turun 60%, pendapatan lain-lain ada naik sih sebenarnya. Bayar pajaknya jadi lumayan ringan karena ada tax holiday. Nanti kita akan bahas teknikalnya MBMA. INKP ini sebenarnya agak dirugikan. INKP TKIM dirugikan dengan perang tarif karena banyak ekspor ke US ya, tapi sekarang dengan diturunin tarifnya 10%, dia jadi diuntungin lagi, makanya hari ini tadi harganya lagi membaik. Nah, laba bersih INKP ini secara kuartalan itu laba bersihnya naik 474,7%, berbalik dari sebelumnya, kuartal sebelumnya rugi. Nah, kenapa bisa cuan bulan ini? Karena terjadi penurunan beban penjualan 2,3% secara kuartalan dan beban umum administrasi. Jadi meskipun pendapatannya turun, INKP ini dia labanya bisa meningkat. Ada kabar baik juga dari TKIM setali dua uang dengan INKP. Ini secara kuartalan dia juga laba bersihnya naik 273%, meskipun secara kuartalan dia laba bersihnya turun 6,4%. Bahkan secara tahunan TKIM laba bersihnya dibandingkan tahun lalu naik 72%. Nanti kita akan bahas secara teknikalnya bagaimana untuk MBMA, TKIM dan INKP. Ya, jadi berbalik dari ruginya. Pembalikan ini juga sama seperti INKP tadi karena beban pokok penjualannya turun 9,6%. Jadi meskipun pendapatan turun, ini masih bisa cuan. Bagaimana dengan Harum? Ya, Harum ini musim laporan keuangan juga. Jadi saya ada update laba bersihnya turun 62%, tapi dia masih bisa secara tahunan laba bersihnya turun 64,2% ya. Secara kuartalan dia turun jadi rugi jadi 148,2. Jadi intinya malah jadi rugi sih sebenarnya. Kalau dibandingin tahun lalu turun 64,2%. Oke ya. Terus Bumi. Nah, yang menarik Bum itu naik laba bersihnya 517,9%, berbalik secara kalau kuartalan malah jadi rugi. Sebentar, ada yang salah dengan datanya kayaknya. Ya, tahunannya melonjak, tapi kuartalannya turun, benar kok. Tahunannya melonjak 517%, kuartalannya turun. Oke. Sekarang kita bahas teknikalnya. Disclaimer teman-teman, ini bukan rekomendasi beli. Kalau kita rekomendasi di mTrade, rekomendasi trading biasanya kita akan secara real time. Ya, perhatikan MBMA. Nah, ini lagi masih di bawah-bawah sih. Terus kalau ngelihat sebenarnya dari tanggal 6 Maret ini sudah ada tanda-tanda akumulasi, dipelajari di workshop Super Trader ya, ada tanda-tanda akumulasi seperti ini dan udah mulai buka early bird untuk workshop Super Trader untuk next batch di bulan September atau Oktober saya lupa. DM saya aja WST kalau misalkan mau diinfo tentang workshop Super Trader mumpung early bird WST. Ya, ini MBMA secara laporan keuangan bagus dan harganya juga sebenarnya masih di bawah. Disclaimer, bukan suruh kamu beli. Kemudian INKP dan juga TKIM. Ya, aku mau bahas INKP dan TKIM ini kabarnya bagaimana. Oke, INKP beberapa waktu yang lalu turun banget ya. Dari bulan Februari 2025 kemarin turun banget. Dan ini naiknya baru dikit doang. Menurut aku juga belum aman sih untuk INKP ini. Meskipun secara laporan keuangan ada yang menarik, hari ini dia naik kena sentimen positif secara global. Kemudian ini TKIM, dia juga hari ini ada naik, tapi kemudian sore harinya turun lagi. Nah teman-teman, jangan lupa hari Sabtu ini ada webinar mTrade Start gratis 12 April jam 10 pagi. Ayo belajar ya, yang mau trading saham, yang mau ada investasi, ada trading. Yang Sabtu ini baru kelas tradingnya kelas ini bisa dipakai ilmunya untuk instrumen apapun. 12 April jam 10 pagi untuk pemula banget ya, mTrade Start untuk pemula. Langsung aja DM saya mTrade Start, nanti akan dibantu. Kemudian pada tanggal 13 Aprilnya ada Cryptofolio. Mohon maaf, yang ini nggak gratis sebenarnya, yang ini kita kasih untuk mTraders kita, untuk support mTraders dan investors. Akhirnya investors dikasih gratis, yeay ya.
Jadi dikasih buat investor dan traders kita, Cryptofolio ini belajar tentang gold ya. Jadi gold naik terus, gimana analisisnya, gimana cara mulainya kalau mau investasi gold baik fisik maupun non fisik, bedanya gimana, apa yang Anda bisa expect dari acara tanggal 13 nanti. DM saya aja kalau mau tahu info selengkapnya atau link selengkapnya. DM-nya Cryptofolio. Jadi acara tanggal 13, kalau 13 jam 7 sore. Ya, itu nanti akan belajar tentang emas. Apa yang mempengaruhi emas naik dan turun. Semuanya secara makro. Kemudian dijelasin emas secara fisik gimana. Strateginya emas secara trading atau non fisik itu gimana. Oke ya. Terus, apalagi ya? Aku buka komen, aku pengen ngecek pertanyaan-pertanyaan semuanya. Ya, entah kenapa ini YT tidak ada pertanyaan. YT suka aneh. Di YT komennya nggak nyala. Kalau mau komen silahkan di Igoy atau di TokToknya Mtrade. Igoynya Ellen, TokToknya Mtrade. Igoynya Ellen May _official. Di TokTok ada kacamatanya aku. Thank you gift-nya yang di TokTok. Ada yang ngasih orange juice, Cifran Sugandi. Oke, aku menunggu pertanyaan-pertanyaan. Ini masih banyak notifikasi, banyak yang baru join, banyak yang baru following, pertanyaannya belum muncul. Aku cek di kolom question. BRI sudah dibahas, BCA sudah dibahas, emiten gold tadi sebagian sudah dibahas, lengkapnya di morning briefing Mtrade. Besok juga ada. Besok investor akan diundang ke morning briefing Mtrade ya. Terus kemudian prospek PTBA untuk dividen investing dan supportnya. Kalau dividen investing nggak pakai support saya. Dividen investing selama perusahaan itu masih rajin bagi dividen dan masih untung. Kamu beli pas dia turun buat long term investing. Mindsetnya mirip kayak value investing. BBRI after come date bakal turun berapa? Tadi aku udah bahas saya. Jadi anggap aja turunnya bisa 5-7%. Ya, terus kemudian kalau mau ikut Cryptofolio daftar di mana? DM aku aja, Cryptofolio ya, Cryptofolio DM aku aja. Medco, oke, Medco. Sekarang saya paham mengapa Ibu SMI bilang ilmu ekonomi saat ini gak berlaku. Lawang DT trading, wah kakak berlaku lah. Sebentar. Medco ya, harga oil tadi turun sempat naik lagi. Kode untuk yang satu tadi gratis Mtrade Start. Sama ini naiknya baru sifatnya sementara aja. Di BCA bagi dividen nggak sih? Udah bagi dividen. Trump cut tax bukannya kabar buruk ya? Karena Powell gak jadi turun suku bunga. Nah ini POV-nya dari mana dulu? Kalau POV-nya dari kacamata rakyatnya dan pertumbuhan ekonominya, itu bagus lah. Mereka jadi punya daya beli. Dan POV-nya kalau dari pedagang Indonesia, pengekspor, pebisnis Indonesia yang ekspor ke sana, yaitu POV-nya bagus lah. Nih ya, 10%. Nih, tak ajarin ya, bonus buat yang nonton sampai akhir. Suka nih nambahin. Bonus. Tarif 10%. Ya kan? Nggak jadi 32%. Sekarang, aku mau kasih hitung-hitungan dulu. Oke, aku kasih share screen lagi. Tarif 10%. Kalau aku nggak salah inget ya, buat fashion, sepatu kayak gitu-gitu, itu modalnya sekitaran 15. Dulu tarifnya antara 0 sampai 10%. Kalau Pak Yusuf Kala waktu itu nggak menghitung tarif yang dulu ya. Tapi kalau misal anggap aja nggak ada tarifnya lah dulu, biar perubahannya makin gede ya kan, biar lebih pesimis angkanya. Terus ditambah 10%, ya kan? Tambah 10%. Kalau Pak Yusuf Kala waktu itu ngitungnya pakai 32%. Ya, karena tarif DT pertama kali 32%. Berarti harganya berapa? 16,5 dong ya. Ini pokoknya. Pokok belum termasuk biaya operasional dan lain-lain. Jadi beli barang dari Indonesia misalnya 15, kemudian ditambah 1,5. 1,5 itu 10% tarif. Oke, sekarang harga jual berapa? Nah, saya cek nih. Kebetulan Pak Yusuf Kala juga pakai angka yang sama, sekitar 50 harga jual ya dari sepatu atau baju ini. Jadi cuannya kan sebenarnya lumayan ya. 50 ya. Oke. Jadi 50. Harga jual 50. Nah, sekarang perhatikan. Kenaikan 1,6 ya, 10%-nya kan tadi 1,6 ya. Dibagi dengan 50 kali 100. Berarti kenaikannya berapa? Dikali 100, kali 100. Ini perhatiin.
Ini impactnya ke harganya mereka. Kalau Indonesian punya barang itu cuma 3,2% aja kenaikan harga barangnya, barang-barang dari Indo. Tapi kalau ditambah dengan dikasih tax cut, ya ini aku ngitung share screen-nya ada di Igoy ya saya, gitu. Igoy aku @elemen_official. Kalau ada pemotongan pajak, kan mereka jadi punya daya beli lagi toh. 3,2 ini bisa jadi 0. Baterai laptop habis bentar. 3,2 ini bisa jadi gak ada rasanya, gak ada efeknya. Dan ini waktu itu Pak Yusuf Kalla udah ngomong, pintar tuh Pak Yusuf Kalla, pengusaha ya, gitu loh. Terus kemudian sekarang aku simulasiin ya, anggap aja ini China. Aku nggak tahu mereka beli barang di China berapa. Mestinya lebih murah daripada di Indonesia. Thank you gift-nya yang ngasih orange juice di TokTok ya. Misal aku kasih aja harga 15 dikali ditambah 125%. Berarti penambahannya berapa? 18,75. Sekarang aku hitung. Nah, yang bilang langsung impactnya harga naik 10%, harga naik 32%, harga naik 125% ke harga jual, itu sebenarnya nggak begitu saya. Ya, jadi perhatikan 18,75 dibagi dengan 50 harga jualnya dulu. Nah, ini aku nggak tahu harga jual China berapa ya. Ini produk Indonesia. Ini angka-angka beneran. 15 dan 50 ini bukan angka saya mengarang-arang. Tapi Pak Yusuf Kalla juga waktu itu dari ada sumbernya gitu loh. Beliau hafal. Kalau saya sih, saya ngelihat ya. Saya lihat data-data kayak gitu. Nah, itu impactnya 37,5%. Even China dikenain tarif 125% dari Amerika. Itu sebenarnya impact ke harganya dia 37,5%. Tinggi tidak? Tinggi. Nah, tapi kalau si DT dia memberikan tax cut, itu impactnya bisa jadi bukan cuma 37,5%, bisa berkurang. Nah, saya nggak tahu, dia bilang katanya pemotongan pajak terbesar. Nah, ini pintar juga sih DT ya. Kalau misalkan pajak terbesar 15 atau 20, kita nggak tahu angkanya. Berarti impactnya cuma 17,5 doang. Gitu loh. Sementara banyak barang dari China yang tidak tergantikan. Nah, itu nonton di YT aku nggak mau ngulang hal yang sama, bosan soalnya. Gitu loh. Ya, jadi satu hal lagi, impact DT motong pajak itu banyak orang yang mereka kena tarif tinggi, mungkin kena tarif tinggi itu akan berinvestasi di US. Jadi sebenarnya orang-orang dari China itu kalau nggak kena aturan China, mereka buat menghemat tarif, mereka akan buka atau buat perusahaan di US. Tapi pemerintah China tuh gak kalah pintar, mereka udah ngelarang rakyatnya buat berinvestasi, buka perusahaan di US. Gila. Pokoknya seru perangnya. Ya udah, terima kasih banget yang udah bertanya, seru banget pertanyaannya dan seru banget semuanya. Jangan trading saham gorengan, mohon maaf ya. Kamu ngerti nggak sih definisinya saham gorengan? Saya kan kadang-kadang nggak enak sama emiten juga ya, mengatai emiten gorengan. Aku kasih ciri-ciri saham gorengan. Saham gorengan itu dia sering tiba-tiba naik kenceng, arah-arah gak jelas, ketika yang lain global justru turun, terus misalkan dia arah terus naik terus gak ada turunnya, itu satu, likuiditasnya bid overnya bolong ya, untung bolong. Nah, ini beberapa sahamnya ada disebut nih ya. Terus kemudian untung bolong, jangan trading saham seperti itu kalau kamu mau selamat ya. Terus beberapa saham yang seperti itu udah rontok, pas rontok pun masih dipom-pom, dibilang ini murah gitu. Nggak kayak gitu sih value investing. Oke? Ya udah gitu aja ya. Terima kasih. Mohon maaf tidak semua saham saya bisa bahas. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa belajar di mTradeStart buat yang masih pemula belajar trading. Hari Sabtu nanti tanggal 12 April jam 10 DM saya mTradeStart, nanti akan dibalas sama tim saya. Akan dikasih linknya, dan DM saya juga yang mau ikut acara hari Minggu. Mohon maaf yang Minggu ini tidak gratis. Untuk tim kita acara Cryptofolio diajarin untuk emas itu gimana, baik fisik maupun secara non fisiknya bagaimana, futures trading itu gimana, sangat tinggi resiko, makanya kita filter audiensnya. DM saya Cryptofolio. Saya Ellen May, salam profit, good night. Thank you semuanya. Dividen gak kena pajak di Indonesia kalau diinvestasikan lagi, tapi kalau nggak diinvestasikan lagi ya kena pajak.